Terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan 6 Pagi akhir pekan, dan kita sampai di segmen khas akhir pekan. Ini ada segmen Kopi Pagi. Kita akan melihat bagaimana komentar masyarakat nih akhir soal tentang pemilu pastinya ya. Ini pesta demokrasi memang telah usai, tapi masyarakat kini menanti siapa presiden terpilih untuk periode 2014-2019. Ya, kalau hari H seharusnya sudah berlalu ya, tapi ternyata belum bisa dilalui begitu saja. Tapi yang jelas ini dia yang belum bisa dilalui karena proses penghitungan suara ini diperkirakan bakal berjalan alot. Nih kata-kata yang tepat, alot nih ya, karena semua bermula dari kemunculan hasil hitung cepat atau quick count yang berbeda, dan keduanya ini kubu yang mengklaim sama-sama menangkan masing-masing capres ini. Masih ada yang menangkan Prabowo dan juga Jokowi. Iya, lalu kira-kira apa ya komentar masyarakat? Semuanya kami rangkum dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Halo, selamat pagi saudara. Proses pesta demokrasi sudah kita lalui bersama pada 9 Juli lalu. Dan saat ini masyarakat Indonesia sedang dibingungkan dengan berbagai hasil dari lembaga survei yang sudah dikeluarkan. Dan dapat Anda lihat, jika 4 lembaga survei sudah menetapkan Prabowo Subianto dan Tata Rajasa keluar sebagai pemenang dengan persentase di atas 50%. Sementara untuk 4 lembaga survei berbeda mengeluarkan angka di atas 50% pula, dan ini untuk kemenangan pasangan Jokowi JK. Kecurigaan akan kredibilitas dari lembaga survei pun dipertanyakan. Tapi kita tetap menunggu. KPU Pusat akan menetapkan siapa pemenang sebenarnya pada 22 Juli mendatang. Semoga kedua pasang calon akan bisa menerima dengan logowo apapun hasil yang akan dikeluarkan nantinya. Dan saudara, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi bersama saya Putra Mahendra. 9 Juli 2014, hari bersejarah itu tiba. Masyarakat Indonesia ramai-ramai menyuarakan hak pilihnya, menentukan pilihan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Tak ketinggalan Prabowo Subianto Capres nomor urut 1 maupun Joko Widodo Capres nomor urut 2 turut berpartisipasi dalam pemilu yang berlangsung di bulan Ramadan ini. Proses pencoblosan berjalan lancar dan kondusif. Tak ada gangguan yang berarti. Namun kenyamanan mulai terusik, manakala sejumlah lembaga survei mulai mengumumkan hasil hitung cepatnya. Kejanggalan muncul karena adanya 2 hasil yang berbeda, di mana ada pihak yang memenangkan Jokowi, sementara pihak lain mengklaim Prabowo unggul atas Jokowi. Keduanya pun sama-sama merayakan kemenangan. Prabowo merayakan kemenangan bersama tim suksesnya, begitupun dengan Jokowi yang menggelar deklarasi kemenangannya di tubuh proklamasi. Hasil hitung cepat yang berbeda ini mengundang keprihatinan Presiden SBY. SBY bahkan meminta kedua pihak untuk menahan diri tidak berlarut-larut merayakan euforia kemenangan. Lalu, apa komentar warga seputar hasil hitung cepat yang berbeda ini? Agak aneh ya, karena ada 12 lembaga survei, kemudian yang 8 menangkan pasangan Jokowi JK, yang 4 menangkan Prabowo Hatta. Mungkin bagi kita yang melihat di TV, oke lah, mungkin mereka punya dasar sendiri, tapi yang ditakutkan adalah masyarakat di bawah itu yang kemudian akan bergejolak. Untuk sebagai masyarakat umum pasti agak-agak bingung ya, ini yang mana yang betul gitu ya. Tapi kan kita kalau misalnya memang agak cerdas dikit kita bisa mantau. Nggak tahu nih, bingung aja. Soalnya dua-duanya sama-sama mengklaim menang, terus jadi kan kita mikir, masa iya sih ada 2 presiden gitu kan. Bingung aja deh. Kalau gue sih sejauh ini menganggapnya ya udah kayak emang dua-duanya mengklaim dirinya sama-sama menang, ya udah bagi 2 shift aja. Pagi Prabowo, malam Jokowi. Jadi Indonesia punya 2 presiden yang bekerja 24 jam. Saudara, partisipasi pemilu tahun ini begitu luar biasa. Warga begitu antusias untuk ikut terlibat dalam menentukan presiden untuk 5 tahun ke depan. Dan tidak ada keributan dan juga kericuhan yang berlangsung di TPS. Dan semoga dengan berjalan dengan lancarnya proses tersebut tidak tercederai hanya karena tidak bisa menerima kekalahan. Karena siapapun presiden nantinya tetap harus memegang amanah rakyat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik, aman, dan juga sejahtera.
Keberadaan lembaga survei yang melakukan hitung cepat sejatinya diperlukan untuk menjadi perbandingan dari hasil resmi KPU, sehingga bisa mencegah terjadi kecurangan dalam proses perhitungan suara. Anehnya baru kali ini hasil hitung cepat menunjukkan hasil yang berbeda antara lembaga survei. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) akhirnya melaporkan 4 lembaga survei yang dinilai telah melakukan pembohongan publik atas data hitung cepat yang dipublikasikannya. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) bahkan juga akan mengeluarkan Puskaptis dan Jaringan Suara Indonesia dari keanggotaan Persepi jika terbukti melanggar kode etik survei. Semuanya tinggal dibuktikan pada tanggal 22 Juli nanti siapa yang akan menjadi pemenang sesungguhnya. Jangan habiskan energi hanya untuk berpikir bagaimana berbuat curang demi kekuasaan. Karena kini semua mata mengawal ketat proses perhitungan suara oleh KPU. Yang benar-benar jelas dari KPU, mudah-mudahan KPU bisa ngasih penjelasan yang benar-benar jelas kepada kita rakyat umum. Harapannya siapapun pemenangnya, warga kita nggak usah bentrok atau rame, kita damai-damai aja. Siapapun pemenangnya, presiden itu yang terbaik aja. Ya intinya sih harapan kita siapapun presiden itu mereka bisa bikin program yang konkret 5 tahun ke depan. Ya semoga KPU untuk kedepannya ini jujur, nggak dipengaruhi oleh kubu manapun. Jadi untuk penghitungan suara bakal jujur dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya saudara, siapapun presiden yang akan terpilih nantinya ini merupakan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Capres yang kalah tidak boleh menjadi pecundang, dan yang menang pun tidak boleh menjadi jumawa. Inilah ujian bagi seorang negarawan sejati untuk bersikap bijak terhadap apapun keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU. Selamat menyambut sang presiden baru bagi Republik ini. Saya Putra Mahendra, Salam SCTV.